Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, kali ini kita akan membahas mengenai asesmen diagnostik kognitif. Setelah kita membahas mengenai tujuan dari asesmen, maka kali ini kita akan membahas pembagian dari asesmen diagnostik, yaitu kognitif dan non-kognitif. Dalam asesmen diagnostik kognitif ini, kita akan melihat sejauh mana tingkat pemahaman siswa, kompetensi apa yang dimiliki, lalu pada materi apa dia belum menguasai, dan hal-hal yang terkait pemahaman pembelajaran, materi-materi ajar apa yang sedang ataupun telah ia pahami. Kita akan membahas dalam hal ini bertujuan untuk memetakan kemampuan siswa menjadi beberapa level. Misalnya ada level rata-rata atau umum, ada yang di bawah seperti itu ya, atau ada yang berada di posisi di atas. Asesmen kognitif ini mencakup bagaimana kualitas lulusan secara akademis, lalu kemampuan non teknis berkaitan dengan karakter dari lulusan, karakter belajarnya ya. Lalu skill-skill apa yang dikuasai yang berkaitan dengan kemampuan-kemampuan apa yang ia miliki dalam hal intelektualnya. Bagaimana dia menyimak sebuah materi, bagaimana dia membaca data seperti itu ya, bagaimana dia menginterpretasikan gambar-gambar, simbol-simbol yang disajikan padanya dan sebagainya. Maka dalam asesmen kognitif inilah nantinya dapat diketahui dan juga kita dapat memberikan bantuan, memberikan dukungan sesuai dengan tingkat kemampuan dari masing-masing mereka. Asesmen diagnostik ini yang kognitif merupakan asesmen yang dilakukan di awal dan di akhir pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu memahami materi yang diajarkan. Yang nantinya akan ada dalam istilah itu adalah asesmen formatif seperti itu ya. Lalu yang di akhir nanti bisa kita katakan sebagai asesmen sumatif. Nah, ini adalah bagian dari asesmen diagnostik kognitif. Nah, ini dia. Bisa juga dikenal dengan asesmen formatif. Selain itu juga asesmen diagnostik ini bisa dilaksanakan pada pertengahan atau akhir yang biasa disebut asesmen sumatif. Nah, ini dapat kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari peserta didik. Hasilnya nanti dapat kita analisis dan menjadi bahan acuan kita dalam memberikan pembelajaran di masa yang selanjutnya. Bisa dilaksanakan setiap akhir pembelajaran, kita memulai ataupun mengakhiri pembelajaran. Lalu nanti juga yang biasa kita sebut sebagai ujian akhir semester atau ujian tengah semester. Istilah ini diganti dengan asesmen sumatif. Tetapi intinya di sini akan lebih terfokus pada bagaimana kemampuan kognitif dari peserta didiknya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam asesmen ini maka akan kita temukan identifikasi capaian kompetensi dari siswa. Kita dapat menemukan
batas-batas dari kompetensi yang dimiliki oleh mereka. Lalu kita akan menyesuaikan pula pembelajaran dengan kompetensi rata-rata. Kita menyesuaikan dengan mengelompokkan siswa yang berada pada mayoritasnya berada di posisi yang mana, seperti itu. Lalu juga pada siswa yang di bawah rata-rata kita akan berikan bimbingan remedial sesuai dengan kebutuhannya, dan pada siswa yang berada di atas rata-rata maka kita akan menyajikan semacam pengayaan ataupun bagaimana mereka memperdalam materi-materi yang telah dikuasainya tersebut, ataupun dapat juga nanti kita jadikan bagaimana dia dapat menjadi tutor sebaya bagi rekan-rekannya, bisa membantu guru dalam menyampaikan pelajaran kepada rekan-rekannya. Bisa jadi di rekan sekelompoknya dia lebih leluasa untuk menyampaikan materi, dan teman-temannya pun karena bahasanya yang disampaikan adalah bahasa anak-anak gitu ya, kepada sesama anak-anak bahasa itu lebih mudah nyambung. Kira-kira seperti itu. Apa saja yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif ini? Maka ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah persiapan ataupun perencanaan. Kita mempersiapkan alokasi apa yang akan disajikan, seperti itu. Waktunya bagaimana, targetnya siapa, pelaksanaannya kapan, lalu pada materi apa asesmen itu akan dibagikan. Nah, ini ada pada tahap persiapan. Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan adalah bagaimana soal-soal yang telah dibuat tadi itu dibagikan kepada para peserta didik. Bisa berbentuk kuis, bisa berbentuk lembar kertas, mungkin berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggali pemahaman mereka. Bisa juga diperdalam dengan misalnya kegiatan wawancara secara langsung jika memungkinkan, seperti itu. Selanjutnya adalah mendiagnosa, menganalisis hasil, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil yang telah diterima, serta tindak lanjut dari pelaksanaan, bagaimana refleksi dan evaluasinya untuk perbaikan ke depannya. Dalam tahap persiapan, yang diperlukan adalah membuat jadwal dan menyiapkan daftar pertanyaannya seperti apa. Lalu pada tahap persiapan juga, salah satu yang disiapkan adalah identitas asesmen, seperti yang tadi disampaikan ya. Sekolahnya apa, mapel, kelas, waktunya, tempat, teknik pemberian asesmen, dan hal-hal lain yang perlu dipersiapkan dalam asesmen tersebut. Selanjutnya adalah identifikasi dari materi asesmen. Dalam cakupan apa nantinya asesmen itu diberikan, lalu pokok bahasan ataupun tujuan pembelajaran, dan materi prasyarat. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, nah dalam hal ini tentunya kita melaksanakan asesmen ini secara berkala ya, tidak hanya sekali saja, tetapi kapan dibutuhkan, baik kognitif ataupun non kognitifnya, karena setelah dilaksanakan akan ada tindak lanjut dan evaluasi, akan ada refleksi sampai sebatas mana keberhasilan asesmen ini dibuat, apakah ada yang perlu diperbaiki dari soal-soal ataupun pertanyaan-pertanyaannya, mungkin dibuat lebih sederhana jika siswa kesulitan memahami, atau dibuat lebih praktis, ditambah dengan gambar-gambar dan sebagainya. Nah, ini adalah
keberlangsungan ya asesmen, diagnostik kognitif, non kognitif, tindak lanjut dan evaluasi. Demikian tentang asesmen diagnostik kognitif. Kita akan lanjutkan nanti pada asesmen yang non kognitif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.